Halo, selamat malam pemirsa. Jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Gibran yang baru saja dilantik akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang. Pembekalan tersebut bertujuan menyatukan visi dan misi para pembantu Presiden dalam bekerja di Kabinet Merah Putih. Selain itu mengimbangi dengan gemuknya Kabinet Prabowo Gibran, DPR RI memutuskan menambah komisi di DPR RI dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Apakah hal ini memang bertujuan berkuat pengawasan atau hanya bagi-bagi kursi pimpinan belaka? Bersama saya, Kevin Pakan. Anda menyaksikan Sindo Prime selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan jabatan Menteri Pertahanan kepada Syafri Syamsuddin melalui upacara penyerahan memorandum. Sejumlah tokoh senior hadir dalam acara ini, salah satunya Mahfud MD. Upacara penyerahan memorandum Menhan digelar di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada siang tadi. Acara ini turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama 3 kepala staf angkatan. Selain itu turut hadir pula sejumlah tokoh seperti Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono, Mahfud MD, dan Deddy Corbuzier. Salam kebal. Presiden Prabowo didampingi Menhan Syafri Syamsuddin menyalami seluruh prajurit dan pegawai Kementerian Pertahanan yang hadir dalam sertijab Menhan di kantor Kementerian Pertahanan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Usai bersalaman, Presiden menaiki kendaraan defile maung yang membawa menuju Istana Kepresidenan. Masyarakat yang hadir tampak antusias melihat Presiden Prabowo diarak menuju istana. Wah, Pak Syafri udah lebih tahu kan, sudah disusun oleh tim ya. Tim pemerintahan Pak Prabowo. Saya kira banyak lah. Berarti sosok Pak Syafri itu sosok yang tepat ya untuk melanjutkan. Sosoknya seperti apa Pak Syafri? Pastilah dipilih oleh Presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang di Pak Syafri. Ya. Pak Syafri adalah pilihan paling tepat sudah. Oke, tapi sudah pernah berkomunikasi berarti? Ya kan selama ini Pak Syafri ada di Kemhan juga. Jadi Pernah ngobrol mungkin bertiga sama Pak Prabowo juga? pernah sering ketika ada di Kementerian Pertahanan, dan kalau ditanya tentang pribadinya Pak Syafri ya beliau udah dari dulu dan memang pengganti Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan paling tepat ya memang Pak Syafri. Ada yang lain. Untuk Pak Syafri selamat bertugas. Saya akan selalu setia di Kementerian Pertahanan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf Presiden. Artis Raffi Ahmad dan juga musisi Yovie Widianto dilantik menjadi utusan dan staf khusus Presiden. Presenter sekaligus pekerja seni Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu pendakwah Gus Miftah dilantik menjadi utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Selain artis Raffi, Prabowo juga melantik musisi Yovie Widianto menjadi staf khusus Presiden. Hari ini Presiden Prabowo melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf Presiden. Jabatan utusan khusus diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang menyebut utusan khusus mendapatkan fasilitas keuangan setara menteri. Ya, pemirsa, musisi Yovie Widianto dan artis Raffi Ahmad dilantik menjadi staf khusus Presiden dan utusan Presiden. Dan berikut pernyataan Yovie Widianto serta Raffi Ahmad kepada awak media. Alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif.
tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang alhamdulillah tentunya pastinya berat juga. Dan tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti, semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Sesuai dengan bidangnya saja. Jadi itu kan kalau merujuk ke peraturan Presiden nomor 17 tahun 2012, salah satu tugas UKP itu kan melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah di-backup sama kementerian dan instansi pemerintah yang lain. Karena bidang saya di kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, ya nggak jauh-jauh dari itu. Cuman memang ada salah satu tugas yang disampaikan itu adalah membangun komunikasi internasional terkait dengan moderasi dan toleransi. Beda. Jadi kalau utusan khusus presiden itu setingkat menteri negara. Kalau di peraturan presiden tahun 2012 nomor 17. Jadi ada kantornya rencana di istana. Jadi kalau soal komunikasi itu dengan Seskap, fasilitas dengan Setnek. Jadi bukan staf khusus, tapi utusan khusus presiden. Setelah resmi dilantik ini, apa langkah pertama yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah untuk sesuai dengan bidang yang diutus oleh presiden? Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial ya. Karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini. 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik. Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab, itu moderasi itu tidak hanya utusan khusus presiden, tapi bentuknya kementerian. Bentuknya kementerian. Ya, mudah-mudahan situasi bangsa ini terbaik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Caranya seperti apa, Gus? Salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah moderasi kali ya. Jadi kita akan belanja masalah terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya. Kira-kira gitu ya. Nah, ya makasih. Bukan staf khusus, penasihat khusus saja. Penasihat khusus. Agak beda sih, kan nanti memberi nasihat. Memang beliau waktu masih sebagai presiden terpilih, beliau sangat memberikan perhatian sangat khusus berkaitan dengan masalah haji di Indonesia ini. Dan saya memang beberapa kali menghadap beliau untuk dimintai beliau tentang berbagai macam pandangan, karena kan itu memang koordinasinya di bawah saya sebagai Menko PMK. Ya. Mungkin karena saya sudah memberikan beberapa masukan itu, mungkin beliau mempertimbangkan saya ditunjuk sebagai penasihat, salah satu penasihat beliau itu. Adanya penasihat khusus haji ini apakah karena masalah yang lalu-lalu soal cengkarut haji itu, Pak? Saya tidak tahu tentang itu, tetapi yang jelas beliau, Pak Presiden Prabowo, itu sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah haji. Dan saya tidak tahu apa yang melatar belakang beliau, karena itu beliau memerintah saya untuk mencoba membuat semacam analisis gitu ya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau.
Dan itu dalam kapasitas saya sebagai Menko PMK, kan itu di bawah koordinasi dan evaluasi monitoringnya kan di bawah saya. Sehingga saya cukup banyak lah data tentang berbagai macam masalah yang ada. Tetapi secara overall sudah bagus sih. Penanganan haji sudah bagus. Cuman memang harus diingat bahwa haji itu komponen dari ibadahnya itu hanya 30%. Yang 70% itu adalah akomodasi, transportasi, konsumsi, catering, itu. Kemudian juga persoalan administrasi, percepatan dan kemudahan yang harus diberikan kepada para jamaah. Sekarang juga sudah mulai ditangani dengan baik kan. Saya kira saya akan mencoba nanti mengumpulkan informasi-informasi, berbagai masalah, termasuk tata kelola kaitannya dengan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Saya kira banyak hal yang perlu kita tindak lanjuti ya. Pak Muhadjir mulai ditunjuk itu kapan Pak? Tadi pagi. Pagi tadi beritahu kalau dadaan lah itu. Karena itu ya belum, nanti akan saya konsep dulu lah anunya. Ya. Pak Muhadjir ini kan ada. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan yang sudah nunggu. Saya Budiman Sudapmiko bersama istri. Tadi saya kebetulan dipanggil, diundang untuk menghadiri pelantikan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Yang mana pada tanggal 15 Oktober saya dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kartanegara. Badan ini adalah badan baru. Tugasnya adalah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia. Dan pemirsa, berikut ini sejumlah tokoh yang dilantik menjadi utusan khusus Presiden di Istana Negara hari ini. Yang pertama, Muhammad Mardiono, utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Kemudian Setiawan Ikhlas, utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kemudian Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ahmad Rida Sabana, utusan khusus Presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital. Mari Elka Pangestu, utusan khusus Presiden bidang perdagangan. Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Kemudian juga ada sejumlah tokoh yang dilantik menjadi penasehat khusus Presiden. Ada penasehat khusus Presiden bidang kesehatan Letjen TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, penasehat khusus Presiden urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan Luhut Binsar Panjaitan. Penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Lalu ada musisi Yovie Widianto yang dilantik sebagai staf khusus Presiden. Kemudian Kepala Badan Pengelola Investasi. Lalu sejumlah tokoh yang menjadi Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kemudian ada Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Selanjutnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Kemudian Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Majen TNI Purnawirawan Lodwig Pusung. Serta Badan Pengendalian Pembangunan di mana Aris Marsudianto ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Pemirsa, pemerintah Indonesia telah merilis foto resmi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Foto kenegaraan tersebut tersedia untuk diunduh secara gratis melalui situs resmi Sekretariat Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan di bawah kitab suci Al-Quran. Demi Allah, saya bersumpah. Seiring dengan peralihan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sejumlah atribut kenegaraan juga telah dipersiapkan. Salah satunya adalah peluncuran foto resmi Presiden dan Wakil Presiden yang dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara dan dapat diunduh di situs setnek.go.id. Foto ini dirancang untuk digunakan di berbagai instansi pemerintahan, kantor swasta, sekolah, dan ruang publik lainnya sebagai lambang resmi kepemimpinan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penunjukan Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih menimbulkan polemik. Sebagian pendukung Prabowo menyebutkan Mayor Teddy tidak harus mundur sebagai TNI aktif karena posisi Seskap tidak setara dengan Menteri. Namun bagi yang berseberangan mengharuskan Mayor Teddy harus mundur karena hanya 10 lembaga atau kementerian yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. 53 Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet. Usai Presiden mengumumkan nama Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet, polemik bermunculan. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Mayor Teddy Indrawijaya tidak perlu pensiun dari TNI. Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet. Dasko berdalih posisi Seskap tidak setara dengan Menteri, sehingga posisi Teddy berada di bawah Mensesnek. Pihak TNI Angkatan Darat memperkuat pernyataan Sufmi Dasko melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan, Seskap kini bukan jabatan setingkat menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Maka perwira menengah TNI aktif bisa menjabat pada jabatan tersebut. Pandangan berbeda disampaikan anggota DPR RI TB Hasanuddin. Mayor Teddy Indrawijaya seharusnya mundur sebagai anggota TNI aktif agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Permasalahan jabatan Mayor Teddy bukan soal Seskap. Namun anggota TNI hanya bisa mengisi 10 lembaga atau kementerian yang bukan Kementerian Sekretaris Kabinet atau Kementerian Sekretaris Negara. 10 lembaga atau kementerian yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif diantaranya Badan Intelijen Negara dan Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Sekretariat Militer Presiden, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Badan SAR Nasional. Dari Jakarta melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih dengan dibebani tugas dan tanggung jawab yang besar. Lalu berapa sebenarnya gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri? Berikut liputannya. 3, 2, 1.
48 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih serta Kepala Badan Ekonomi sudah diumumkan dan dilantik Presiden Prabowo di Istana. Belum lagi hari ini Prabowo juga melantik Kepala Badan dan utusan khusus Presiden. Gemuknya postur Kabinet Merah Putih tentu akan menambah beban anggaran. Selain untuk belanja kementerian dan lembaga, ada gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri. Gaji para pejabat ini diatur melalui peraturan pemerintah dan keputusan Presiden. Gaji pokok menteri Rp5.040.000 per bulan dan tunjangan Rp13,6 juta atau total Rp18,6 juta. Sementara berdasar peraturan Menteri Keuangan, wakil menteri mendapat 85% dari tunjangan jabatan menteri atau Rp11,5 juta. Gaji dan tunjangan menteri memang belum naik selama 20 tahun terakhir, namun gaji dan tunjangan ini belum termasuk biaya operasional, fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan. Jika wakil menteri tidak punya rumah jabatan, maka ia berhak menerima tunjangan perumahan Rp35 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo berhak menerima uang pensiun Rp30 juta setiap bulannya seumur hidup. Uang pensiun ini melengkapi fasilitas lain seperti rumah mewah lengkap dengan isinya, lahan luas serta seluruh biaya perawatan kesehatan serta keluarganya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo purna tugas setelah mengakhiri 10 tahun masa baktinya. Presiden Prabowo turut mengantar Jokowi ke Halim Perdana Kusuma untuk pulang kampung ke Solo. Rabu pagi menjalani masa pensiunnya, Jokowi sempat terlihat keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Menikmati masa pensiun dan purna tugas, Jokowi masih berhak mendapatkan uang pensiun. Sesuai undang-undang, presiden yang berhenti dengan hormat mendapat uang pensiun 100% dari gaji pokok terakhir menjabat atau 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Rp5.040.000 per bulan. Artinya Jokowi mendapatkan uang pensiun Rp30.240.000 per bulan. Selain uang pensiun, sama seperti presiden terdahulu, Jokowi juga mendapatkan sejumlah fasilitas, diantaranya rumah dengan perlengkapannya dan seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi pertanyaan wartawan soal pelanggaran HAM berat terkait tragedi 1998 silam. Menurut Yusril, pemerintahan Prabowo saat ini memiliki komitmen yang teguh dalam memperjuangkan hukum dan keadilan. Saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah ini, pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Itu ya. Perlu dianalisis lagi, Prof. Karena kan sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa aksi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan, dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyoroti surat edaran dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menggunakan kop surat kementerian namun berisi soal haul ibundanya. Surat tersebut diunggah Mahfud MD di media sosialnya seraya mengingatkan Yandri untuk berhati-hati.
Dijelaskan di dalam surat edaran tersebut mengarahkan para kepala desa untuk hadir dalam acara haul yang dilaksanakan 22 Oktober 2024 di sebuah pondok pesantren. Sementara itu menurut Mahfud MD, jika hal tersebut benar, maka itu menyalahi birokrasi. Gimana Pak? Apa itu? Surat menteri Pak. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah ininya. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Usai melihat unggahan Mahfud MD, Yandri Susanto mengklarifikasi bahwa surat tersebut tidak disalahgunakan serta tidak dibelokkan. Meski demikian, Yandri berterima kasih kepada Mahfud MD yang telah mengingatkan serta Yandri juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengulanginya. Anda masih di Sindo Prime, pemirsa. Sejumlah persiapan dilakukan menjelang pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Pembekalan rencananya digelar pada pekan ini di Magelang, Jawa Tengah. Saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebanyak 120 tenda ala barak militer disiapkan oleh Akademi Militer Magelang untuk kegiatan pembekalan bagi anggota Kabinet Merah Putih. Selain itu, sejumlah petugas kebersihan dan teknisi juga melakukan persiapan di Borobudur Golf and Country Club yang akan menjadi lokasi pembekalan. Akan bekerja bersama dengan menteri yang sudah dilantik sebelumnya untuk menyukseskan visi misi pemerintahan Prabowo Subianto. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan agenda pembekalan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, telah bergabung bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhezer melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Noel. Selamat malam, Kevin. Baik, Bang Noel, ini menjadi tradisi baru dalam persiapan Kabinet Pemerintahan. Ini mengapa sih, Bang Noel, Pak Prabowo ini melihat atau ingin menggembleng para menteri dan wamen di Akmil Magelang? Bukan menggembleng sih sebetulnya. Coba dia coba ingin bahasa yang tepat itu coba ingin memberi situasi baru dan menjadi proyek contohnya itu ya di Akmil ya, bahwa mereka punya kedisiplinan, tingkat kedisiplinan mereka kan bagus militer gitu. Mungkin Pak Prabowo melihat bahwa bangsa ini, pemimpin bangsa ini butuhin namanya orang-orang yang punya tingkat kedisiplinan yang bagus, tepat waktu, kinerja yang bagus, lantas punya energi yang bagus. Nah, saya rasa Pak Prabowo ingin memberi contoh nih, lihat nih, di Akmil ini bagus sekali. Kalian harus contoh ini, kayak begitulah kira-kira pesannya. Oke. Gitu. Oke, ini Anda menyampaikan terkait dengan kedisiplinan, tapi kalau kita tahu bersama terkait dengan pendidikan di Akademi Militer, terutama para taruna-taruna itu kan badannya digembleng dan juga secara fisik kemudian mental. Apakah memang nanti ada pembekalan fisik juga di sana seperti push up ataupun lainnya, atau seperti apa sebenarnya, Bang Noel? Ya enggak gitulah, enggak kayak tentara. Kalau mereka kan dipersiapkan untuk jadi tentara, kita kan bukan sebagai tentara. Itu. Baik. Lalu program-programnya apa aja yang akan diberikan begitu kepada para menteri atau wamen, dan siapa-siapa saja yang akan memberikan pelatihan sebenarnya? Ya, kalau soal siapa-siapa aja yang memberi pelatihan, saya belum dapat informasi siapa-siapanya. Tapi yang jelas kami akan di briefing soal soal bagaimana tingkat kedisiplinan di tentara, lantas dan sebagainya. Karena kan pidato Pak Prabowo kan menyampaikan pejabat-pejabat yang dia mengkritik tuh ya, Pak Prabowo mengkritik pejabat-pejabat yang maunya dilayani dan sebagainya gitu. Dia coba memberitahu nih, pemimpin itu harus begini loh, disiplin waktu, disiplin segala-galanya, punya integritas dan sebagainya. Ya dia memberi contohnya ya militer. Mungkin dia punya pengalaman di Akademi Militer ya, atau di Akabri pada angkatannya.
Oke, oke. Menurut Anda, apakah memang ini dapat efektif atau memang ingin seperti ketentara-tentaraan? Karena ini kan dalam ruang lingkup yang ya semua pasti tentara di sana, Bang Noel. Ya dia coba gini aja, ini kan ada program besar, narasi besar yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran gitu loh. Kalau orang-orangnya kan harus juga diisi oleh orang yang sehat secara pikiran, sehat juga secara jasmani gitu. Jadi itu kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dengan timnya, dengan kabinetnya. Karena ini kan semua orang harus bukan digembleng, bahasanya bukan digembleng gitu loh. Oke, Bang Noel, saya mau konfirmasi kembali. Dari kapan sampai kapan ini pelatihan atau pembekalannya di Akmil Magelang? Besok ini kan semua barang-barang kebutuhan kita berangkat ke Magelang lah ya. Nah, kemudian tanggal 24 kita akan kemungkinan besar berangkat ke Magelang. Oke. Gitu. Sampai kapan? Sampai tanggal 27. Oke, baik. Kalau Anda sendiri? Tanggal 27 ya, kalau nggak salah tanggal 27 ya. Oke, dari tanggal 24 sampai tanggal 27 Oktober. Baik. Bang Noel, untuk persiapan Anda sendiri, mungkin Anda sudah jogging-jogging kecil kah di rumah ataupun mungkin sudah push up juga di rumah atau seperti apa kalau Anda sendiri persiapannya, Bang? Yang pasti kan saya biasa bangun pagi, ngantar anak sekolah, setelah ngantar anak sekolah, saya jalan pagi atau lari pagi. Itu kebiasaan saya, rutinitas saya sehari-hari itu. Jadi kemudian ada acara di Magelang, saya mah siap-siap aja, udah pada ready lah. Dan saya yakin juga semua para pejabat yang ada di Kementerian Pak Prabowo Gibran ini semua udah pada siap dengan bukan pengembangan kayak di training lah ya, di training kesehatan kali. Oke. Anda udah biasa bangun pagi untuk mengantar anak ke sekolah. Mungkin itu juga salah satu materi ya, Bang, di sana harus disiplin bangun pagi. Mungkin hanya cuci muka langsung pembekalan begitu ya? Iya. Gitu. Oke, Bang Noel, ini ada informasi juga. Apakah memang nanti di sana Pak Prabowo akan menyampaikan program taktis begitu ya untuk 100 hari kerja sebagai presiden dan juga tentu Anda sebagai pembantu presiden? Ya, saya rasa itu pasti disampaikan sama beliau ya. Karena biar gimana pun kan beliau berharap banget, makanya beliau bahasanya kan selalu penekanan. Tekanan terus gak bisa lah, kita harus begini, harus sejahtera, buruh ini, lantas bagaimana ini persoalan pengangguran, kita harus atasi, nggak bisa tidak. Kita harus bikin tim yang solid, teamwork yang bagus, kayak gitu-gitu loh. Jadi bahasa selalu penekanan, keren gitu anggap pemimpin. Kalau seandainya pemimpinnya punya keberanian, lantas para kabinet atau pembantunya tidak bisa bekerja, kan kasihan Pak Prabowo-nya, malu-maluin akhirnya kita nih. Makanya kita tidak mau sampai hal itu terjadi. Makanya kita mau fokus dan mampu menerjemahkan keinginan presiden kita. Bagaimana melayani rakyat, apalagi saya di kementerian saya ini terkait banyaknya pengangguran dan PHK, harus ada solusi yang bagus lah. Apalagi ada salah satu programnya adalah soal bagaimana membangun tenaga kerja baru. Oke. Bang, ini bisa dipastikankah ada 48 menteri, kemudian 56 wamen, plus juga kepala badan akan semua ikut ke sana di hari yang sama atau dipisah-pisah waktunya atau bagaimana mekanismenya? Yang saya dapat adalah menteri dan wakil menteri. Kemudian badan kan saya tidak tahu karena badan itu baru tadi dilantik ya. Kalau nggak salah tadi dilantik. Kalau kita kan fokus kemarin setelah dilantik langsung kita kerja. Kayak tadi ada serikat buruh media yang di PHK di kantornya, ya kita harus advokasi. Gitu. Kita langsung kerja tadi, nggak pakai kelam-kelaman, rapim, lantas langsung kerja. Jadi kita nunjukin bahasa kinerja, gitu, Kevin. Oke. Bang, ini kalau dilihat juga tentu tadi Anda sampaikan soal kedisiplinan, kemudian soal fisik juga tadi sempat disinggung. Tapi kalau Anda pribadi sebenarnya mengharapkan seperti apa dengan nanti setelah selesai begitu melakukan pelatihan dan juga pembekalan di Akmil, Anda berharapnya seperti apa sebenarnya? Ya pertama pasti banyak hal yang kita inginkan di sana ya. Kita benar-benar mau tahu sih dunia ketentaraan tuh gimana sih, disiplinnya tentara dengan disiplin saya sama nggak sih gitu loh. Kan pasti ada bedanya ya. Betul. Kecuali kabinet-kabinet yang basicnya tentara. Kayak saya gini aktivis ini
kan belum pernah masuk barak tentara, gimana modelnya saya nggak tahu. Dan menurut saya itu sesuatu yang baru buat hidup saya. Kalau dulu kan kerjanya kalau masuk ke tentara itu ditangkepin doang dulu waktu Orde Baru. Kalau sekarang kan dilatih. Gitu. Oh dulu sempat ditangkap sama tentara Bang emangnya Bang? Wah dulu mah bosan saya ditangkap. Oh. Gitu. Iya apalagi kemarin pas pelantikan menteri. Ada yang menteri Banten yang mecat saya. Ada yang juga polisi yang bekas dulu nangkap saya, jadi seru lucu kemarin. Ini kayak reunian. Oh, Oke. Apa yang mau disampaikan nanti Bang sama mungkin nanti pembina-pembina tentara di sana yang tentu punya kedisiplinan dan ketegasan yang tinggi pastinya. Apa yang mau disampaikan? Ya latih kami ya dengan cara yang baik lah ya. Karena kita juga butuh pelatihan fisik yang benar-benar. Karena kan kita tidak tahu pelatihan fisik ala tentara dengan saya yang aktivis. Kalau aktivis kan latihan fisiknya adalah demo-demo dan sebagainya. Tentara itu gimana saya nggak tahu tuh. Gitu. Kalau yang saya tahu informasinya Bang, kalau mungkin di tentara begitu ya, pasti bangun pagi, kemudian harus latihan lari langsung Bang pagi-pagi biasanya. Apakah Anda siap Bang kalau pagi-pagi selalu lari, bawa tas ransel begitu mungkin? Gimana? Iya, kalau Anda siapkah nanti disuruh bangun pagi, kemudian membawa tas ransel untuk menjaga daya tahan tubuh juga. Apakah Anda siap untuk itu kira-kira? Ya pertama-tama, kalau bawa ransel kan saya sudah terbiasa bawa ransel anak saya ketika saya antar anak saya sekolah. Tapi kalau kan tinggal bobot ranselnya seberapa. Pasti kan yang latih, yang training juga pasti tahu. Ini orang pada tua, nanti patah tulang lagi. Nggak mungkin dia kasih beban berat yang sekiranya mencacatkan, membuat kita cedera, mungkin lah. Pasti ada standarnya lah, standar. Ini kan pejabat publik semua yang akan di training lah ya. Baik, saya yakin juga pasti akan ada petugas kesehatan yang standby pasti Bang di sana. Iya. Baik, Bang Noel, ini saya mau lebih saya lebih fokus ke isu-isu krusial nih. Anda kan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan begitu ya. Apa sih kalau Anda melihat ini mungkin tugas baru juga untuk Anda di bidang ini, atau apakah Anda punya program-program atau mendengarkan fokus-fokus apa yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan ketenagakerjaan ini, Bang Noel? Ya, pertama saya jawab saya baru di dunia ketenagakerjaan. Dan kedua, saya dan Pak Menteri Yusri akan melakukan hal-hal dan terobosan-terobosan yang pasti sinergi dan semangatnya ada semangat dengan gagasannya Pak Prabowo ya, yang selama ini beliau gaungkan dengan pidato-pidatonya yang luar biasa itu, dan kita akan menerjemahkan dengan kerja-kerja kita. Itu pertama ya pasti ya kita tidak akan melakukan korupsi, itu yang paling standar itu. Kedua, kita menjaga integritas dan loyalitas itu. Loyalitas kita kan bukan soal kepemimpinan aja, tapi kepada rakyat. Antasya kita harus mampu menerjemahkan itu semua, gitu kira-kira. Oke, Bang Noel, ini sejumlah isu terkait dengan ketenagakerjaan kan terus menjadi momok ya bagi tenaga kerja khususnya buruh, terutama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pandangan Anda sendiri terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya seperti apa, Bang Noel? Ya kita coba akan melihat kalau seandainya bisa kita, ya pasti kita akan mengkaji gimana sih, karena kita tidak mau hanya memuaskan pada satu pihak gitu loh. Seandainya itu tidak puas untuk buruh, ya akan kita kaji. Kalau itu tidak puas juga untuk pengusaha, ya kita kaji. Artinya semua harus punya win-win solution lah ya. Nggak boleh juga satu pihak harus kita hancurkan, pihak yang lain malah senang-senang gitu. Nggak bisa juga. Negara hadir untuk bisa memberi solusi. Karena kita juga butuh investasi yang bagus, pengusaha yang baik gitu loh. Gitu juga kita butuh buruh yang sejahtera gitu loh. Jangan sampai buruh bekerja malah yang ada penderitaan yang dihadapi kaum buruh, dan itu kita tidak mau. Kan Pak Prabowo juga mengkritik soal perilaku pengusaha yang kurang patriotik gitu loh. Nah, bentuk patriotik pengusaha kan harus diimplementasikan dengan apa? Membuat para buruh ini sejahtera. Oke, menurut Anda saat ini apakah buruh sudah sejahtera seperti Anda sampaikan? Ya sampai detik ini kita lihat kan ada beberapa kawan-kawan buruh. Nah tergantung kan ada klasternya buruh yang seperti apa ya. Tapi kita lihat ya nantilah, karena itu akan kita bisa jawab ketika benar-benar kita bekerja lah. Hari ini kan saya baru beradaptasi, berinteraksi, lantas ya
kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Yang pasti kita akan memberi sebuah terobosan-terobosan yang itu bisa menguntungkan buruh, juga bisa menguntungkan pengusaha. Yang jelas tidak memberatkan dari dua komponen inilah. Kalau dilihat di masa pemerintahannya Pak Jokowi sebelumnya nampaknya sering sekali begitu Bang, demonstrasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh buruh. Apakah itu menjadi salah satu indikator bahwa memang sebenarnya mereka belum sejahtera? Ya, demonstrasi buruh yang di era Jokowi kan itu sebetulnya mereka coba menuntut persoalan pencabutan Omnibus Law karena mereka menganggap ini sebuah rezim yang menakutkan untuk kaum buruh. Itu jadi saya rasa itu hal yang bagus ketika ada kritik dari kaum buruh. Oke. Bang Noel, terakhir karena waktu kita terbatas, ini kan juga menjadi tantangan ya bagi Kabinet Merah Putih, terutama di bidang Anda terkait dengan gelombang PHK yang mungkin akan terus terjadi ke depannya. Apakah Anda punya statement yang bisa menenangkan para pekerja atau karyawan-karyawan yang ada saat ini? Apa yang akan Anda sampaikan? Pertama gini, bekerja itu adalah hak dasar, hak dasar warga negara. Nah, kewajiban negara adalah memberikan ruang fasilitas pekerjaan untuk rakyat agar rakyat sejahtera. Jadi harus dipahamin bahwa kerja itu adalah hak dasar. Nah, Pak Prabowo kan bicara tentang substansi demokrasi. Prosedural demokrasi sudah lewat, kemarin lewat pemilu. Itu prosedural demokrasi. Substansi demokrasinya ya adalah nanti, yaitu kesejahteraan. Dan buruh harus sejahtera. Dan negara harus hadir dalam kesejahteraan itu. Dengan memberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Oke, kita nantikan terobosan yang Anda lakukan, terutama terkait dengan gelombang PHK ini yang mungkin akan terus terjadi dan Anda menyampaikan buruh harus sejahtera, itu akan kita nantikan bersama. Terima kasih Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhezer, Bang Noel, telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Dalam rangka Hari Raya Santri, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi SMP Islam Manhalun, Nasyiin, Jakarta Pusat. Sejumlah aspirasi terkait infrastruktur dan madrasah diniyah disampaikan langsung kepada Ridwan Kamil. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil merayakan bersama Hari Santri di salah satu sekolah Islam menengah pertama di Jakarta Pusat Selasa siang. Kedatangan Ridwan Kamil disambut para santri. Dalam kunjungannya, Ridwan Kamil sekaligus menyerap aspirasi warga terkait infrastruktur dan madrasah diniyah. Ridwan Kamil pun menanggapi dengan positif dan menyampaikan bahwa dirinya akan berusaha memenuhi aspirasi warga karena ia berpengalaman dalam mengurus pesantren. Hari Santri memberikan rasa bangga kepada para kiai, para santri, khususnya pada keluarga kami yang mengurusi pesantren juga. Mudah-mudahan semangat perjuangannya diteruskan menuju Indonesia Emas, itu poinnya. Ya, menuju Indonesia Emas, para santri-santri kita harapkan menjadi SDM yang unggul. Ya, kalau masih anak-anak santrinya gizinya harus baik, makanya ada program makan gratis, makan bergizi itu juga harus kita sukseskan. Sehingga suatu saat santri-santri ada yang jadi kiai, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, yang jadi menteri, mungkin jadi presiden dan lain sebagainya. Kita doakan mereka menjadi generasi unggul di 2045. Ridwan juga menambahkan bahwa dirinya berkomitmen dalam mendorong pesantren di Jakarta akan lebih maju dan menjadi institusi yang produktif. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ahmad Putra, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyambangi warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya tak lupa Pramono Rano doakan pemerintah Prabowo Gibran. Kita Bapak Akyam akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedatangan pasangan Pramono Anung Rano Karno disambut meriah warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Di depan pendukungnya, Pramono Rano sampaikan visi misi bila mereka nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Menariknya, kampanye keduanya digelar tepat di hari pelantikan Prabowo Gibran.
Namun calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung pastikan tidak ada kaitannya. Pramono Anung juga doakan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan lancar. Ya, kami nggak membedakan ada atau tidak pelantikan presiden. Kami sudah mendoakan agar presiden dan wakil presiden yang baru, terutama untuk presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran, mereka bisa bekerja dengan baik untuk memajukan warga Indonesia, seluruh Indonesia. Kami mendoakan untuk itu. Dalam kunjungannya, Pramono Anung juga sempatkan untuk berbincang dengan nelayan. Kepada Pramono, para nelayan mengaku mereka tidak mendapatkan bantuan subsidi seperti Kartu Jakarta Pintar dan kartu khusus. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Debat perdana calon kepala daerah di Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh. Insiden ini dipicu oleh salah satu paslon yang memaksa tak mengikuti aturan KPU. Debat pun terpaksa dibubarkan. Beliau garda terdepan pemenangan Bupati Bojonegoro. Inilah detik-detik saat calon Bupati Bojonegoro nomor urut 1 Teguh Haryono naik ke atas podium debat. Aksi Teguh Haryono ini sontak membuat acara debat perdana calon kepala daerah yang digelar oleh KPU Bojonegoro pada Sabtu malam itu menjadi gaduh. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara tim pemenangan paslon. Padahal sesuai kesepakatan, sesi debat perdana ini hanya untuk calon wakil bupati, yakni antara Cawagup nomor 1 Farida Hidayati melawan Cawagup nomor 2 Nurul Aziza. Itu sebabnya aksi Teguh Haryono yang nekat naik podium saat calon wakilnya Farida Hidayati tengah berdebat dengan lawannya pun dinilai menyalahi aturan. Tapi rupanya pasangan calon nomor urut 01 Teguh Haryono Farida Hidayati tidak mengendaki format debat yang hanya diikuti oleh calon wakil bupati. Sementara itu Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira sempat beberapa kali melakukan skors atau menghentikan sementara debat untuk memberikan waktu kedua belah pihak berunding. Namun hingga 1 jam waktu debat molor sesuai jadwal masih belum ada titik temu. KPU pun tidak meneruskan acara debat itu alias membubarkannya. Robi menambahkan format debat kali ini sudah disepakati sebelumnya. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, sebaiknya bisa melakukan keberatan ke saluran yang disediakan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Hal ini dipastikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti yang menegaskan pembangunan IKN yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan proyek IKN akan terus berlanjut. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program peninggalan Joko Widodo. Usai dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo dan Diana Kusumastuti menggelar serah terima jabatan yang dihadiri Basuki Hadi Mulyono yang berlangsung di Kementerian PUPR. Dalam acara yang berlangsung secara tertutup itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menanggapi isu hangat yang diperbincangkan masyarakat, terutama terkait proyek IKN. Diana memastikan proyek bangunan IKN akan terus berlanjut sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan prinsip berkelanjutan. Apakah ada perintah Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN, Bu? Insya Allah ada. Ya, insya Allah ada. Ada apa perintahnya? Ya, IKN kan harus dilanjutkan. Kita selesaikan dan nanti segera
dimanfaatkan di sana. Kan kemarin sudah sampaikan beliau melanjutkan, ya. Kedepan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dian Kusumastuti akan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk melanjutkan program IKN yang sudah berjalan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang lainnya juga akan terus berlanjut. Sekedar informasi, investasi swasta yang sudah masuk ke IKN hingga peletakan batu pertama fase ke-8 mencapai 58,4 triliun. Terdapat beberapa proyek yang mulai dibangun di tahap itu, antara lain Australian Independent School Nusantara dengan investasi 150 miliar rupiah, teras hutan IKN oleh pelataran, The Prima Hotel Nusantara, dan juga lainnya. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk peningkatan peran energi di tanah air dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo. Salah satu pembenahan yang dilakukan ialah terkait aturan atau regulasi yang dipandang tumpang tindih. Presiden Prabowo Subianto telah melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, jabatan sebagai Menteri SDM memiliki tantangan yang besar. Pasalnya kedaulatan energi menjadi fokus kerja Kabinet Merah Putih 5 tahun ke depan dan Kementerian SDM yang menjadi garda terdepan dalam pencapaian kedaulatan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyiapkan strategi dalam 100 hari pertama kerja di era kepresidenan Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi persoalan ialah dengan melakukan pembenahan sejumlah regulasi di sektor SDM yang tumpang tindih. Hal ini dipandang menjadi kendala utama bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dan investasi di sektor SDM. Hal ini dilakukan untuk mendorong swasembada energi yang ditargetkan Presiden Prabowo agar tercipta kedaulatan energi. Target 100 hari saya melakukan perapian ya, pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih. Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih. 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita SLA-nya yang kurang, kecepatannya. Nah, ini saya lagi cari akalnya. Yang kedua, di Minerba itu kan banyak aturan tumpang tindih yang kita lihat banyak teman-teman kami pejabat sebelumnya yang khususnya di Dirjen yang ikut kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu jelimet. Nah, ini DPR RI resmi mengesahkan 13 komisi dan mitra kerja Kabinet Prabowo Gibran. Seiring adanya penambahan kementerian di pemerintahan baru, jumlah komisi DPR pun bertambah. Semester 1 oleh BPK RI dan nantinya akan dilanjutkan. Jika sebelumnya DPR memiliki 11 komisi, kini bertambah 2 menjadi 13 komisi. Dalam rapat paripurna hari ini, DPR mengesahkan mitra kerja masing-masing komisi. Dengan sejumlah kementerian yang dipecah dan nomenklatur baru, DPR pun menyesuaikan susunan alat kelengkapan Dewan atau AKD. Komisi baru ini adalah Komisi 12 dengan ruang lingkup ESDM, lingkungan hidup dan investasi, serta Komisi 13 dengan ruang lingkup reformasi, regulasi, dan hak asasi manusia. Hasil pemeriksaan semester 1 di tahun 2020. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dan pemirsa, berikut susunan 13 komisi DPR periode 2024-2029 yang baru saja disahkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam informasi terkait penambahan komisi di DPR RI, kita sudah terhubung dengan Dev Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, dan Ujang Komarudin, pengamat politik. Selamat malam, Mas Dev dan juga Kang Ujang. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Dev juga. Bang Ujang sehat, alhamdulillah. Baik, semoga semua dalam kondisi sehat. Saya mau ke Mas Dev terlebih dahulu. Ya. Singkat saja mungkin Mas, ini sebenarnya kegentingan atau urgensi apa sehingga DPR ini menambah 2 komisi menjadi 13 saat ini? Ya, bukan kegentingan ya, ini kan hanya penyesuaian karena pemerintahan saat ini itu adalah keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, ingin segera menuntaskan semua target-target. Nah, untuk kita bisa menuntaskan target-target tersebut, maka masing-masing isu, masing-masing topik di tiap-tiap industri ataupun sektor. Nah, untuk agar pemerintah bisa lebih cepat, lebih sigap, lebih tepat untuk membuat kebijakan, membuat peraturan atau undang-undang dan lain-lain sebagainya, maka di legislatifnya pun juga harus disesuaikan speednya. Nah, maka itu komisinya ditambah agar mitra kerjanya pemerintah lebih tepat dan lebih cepat untuk dalam bergerak. Nah, dan itu juga tergambarkan juga dengan jumlah anggota per komisi lebih sedikit sehingga kita lebih fokus akan topik ataupun juga isu yang terkait di komisi kita masing-masing. Begitu. Oke, apakah memang ini karena mengikuti begitu gemuknya kabinet dari Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka atau kabinet Merah Putih? Ya, jadi sebenarnya bukan, saya sih tidak melihat kabinet Pak Prabowo, kabinet Prabowo Gibran ini sebuah kabinet yang gemuk. Tetapi saya melihatnya ini kabinet yang fokus, ya. Jadi sehingga setiap isu apapun itu langsung dihandle oleh menterinya sehingga bisa mengambil sikap kebijakan dan bisa menyesuaikan dengan taste di mana Pak Prabowo ingin melaksanakan pemerintahan ini. Oke, Kang Ujang, ini tadi Mas Dev menyampaikan bahwa ingin menyesuaikan kabinet-kabinet yang ada dan juga lebih fokus. Apakah Anda sejalan atau sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dev tadi? Ya pasti ya, ini konsekuensi dari penambahan nomenklatur di kabinet Prabowo Gibran. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, karena DPR itu menjadi mitra dari pemerintah, bagian daripada katakanlah sparring partner ya dari eksekutif, maka ya ketika kabinetnya itu bertambah, ketika kabinetnya itu gemuk, ya tadi pasti juga parlemennya juga bertambah. Karena kalau misalkan nomenklaturnya di kabinet bertambah, di DPR-nya tidak, ini kan ada kesenjangan gitu. Ada ketidakmatchingan, ada ketidakcocokan. Maka penyesuaian itu pasti dilakukan oleh DPR sebagai bentuk tadi respon ataupun tanggung jawab penyesuaian apa yang ada di kabinet. Jadi memang sudah tepat apa yang dilakukan DPR, karena bagaimanapun ketika nomenklatur tadi kabinetnya bertambah, pasti komisinya pun bertambah. Tetapi yang penting adalah bagaimana sebenarnya ke depan ya kerja-kerja DPR itu lebih efektif lagi dalam konteks budgeting, pengawasan maupun legislasi. Oleh karena itu kita tunggu penambahan komisi di DPR itu harusnya menjadi sebuah jalan untuk betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan hanya sekedar penyesuaian, saya sepakat bahwa itu penyesuaian, tetapi juga bagaimana diefektifkan kinerjanya untuk mengawasi, lalu juga membuat legislasi dan budgeting yang berpihak kepada kepentingan publik. Oke, penambahan 2 komisi berarti akan bertambah juga anggaran yang disiapkan. Kang Ujang, sebesar apa sebenarnya kalau Anda melihatnya? Ya, itu juga konsekuensi ya, sudah pasti ya. Kabinet juga di eksekutif gemuk bertambah, itu konsekuensinya pasti anggaran bertambah. Rumah dinas, mobil dinas, anggaran operasional menteri, birokrasi, perkantoran, pasti itu konsekuensi dari bertambahnya kabinet. Begitu juga di DPR ya sudah pasti juga penambahan komisi juga bertambah anggaran itu. Yang penting sebenarnya bagaimana nanti bisa dipertanggungjawabkan soal penambahan anggaran itu. Karena nggak mungkin komisinya bertambah, anggarannya tetap. Jadi
konsekuensi bertambah gemuknya kabinet, tambah gemuknya atau bertambahnya komisi ya pasti akan bertambah anggaran. Yang penting bagaimana sebenarnya publik diyakinkan bahwa ini adalah bukan hanya kepentingan soal kekuasaan, bukan hanya kepentingan soal power sharing, tetapi betul-betul rakyat juga diperhatikan. Hari ini kan kita melihat eksekutif happy ya, lalu juga legislatif happy, semua senang, semua bahagia. Tapi bagaimana ke depan dengan bertambahnya nomenklatur kementerian, bertambahnya komisi, juga berimbas kepada publik, kepada rakyat, bahwa rakyat juga perlu disejahterakan, rakyat juga perlu happy begitu. Oke, Anda menyatakan bukan bagi-bagi kekuasaan. Benarkah memang ini bukan untuk bagi-bagi kursi di DPR, untuk karena banyak pendukung yang mendukung dari koalisi Pak Prabowo? Kang Ujang. Ya, secara teoritik power sharing, akomodasi politik, akomodasi kepentingan, itu sah-sah saja dilakukan, bukan sesuatu yang haram. Tetapi memang yang harus disadari adalah bagaimana tadi Pak Prabowo mampu meyakinkan publik dengan bertambahnya nomenklatur kementerian, dengan bertambahnya juga komisi di DPR, betul-betul bekerja untuk kepentingan publik, bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu yang ditunggu oleh masyarakat, karena jangan sampai anggarannya bertambah, tapi kepentingan rakyatnya tidak diperhatikan. Oleh karena itu kita tagih ya janji dari Pak Prabowo, dari kabinet termasuk DPR, untuk betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, catatan saya adalah bagaimana sejatinya DPR bersama pemerintah tadi meyakinkan koalisi itu bukan sekedar power sharing, tetapi tadi tujuannya adalah mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa rakyat yang harus diperhatikan, rakyat yang harus dilayani, bahwa rakyat yang harus betul-betul disejahterakan begitu. Oke, saya mau ke Mas Dev. Koreksi bila saya salah. Ini kan Komisi 13 berkaitan juga dengan hukum ya. Sementara di Komisi 3 juga ada berkaitan dengan hukum dan juga HAM. Apakah memang ini tidak sebenarnya digabungkan saja sehingga tidak perlu menambah di Komisi 13 ini? Koreksi bila saya salah. Iya, nggak gini. Itu kan ada beda fokus ya. Kalau di Komisi 13 itu kan memang hukum juga, lebih kepada mengenai perundang-undangan, mengenai lapas, imigrasi, HAM, hal-hal yang berkaitan seperti itu. Nah, sementara kalau di Komisi 3 yaitu mengenai penegakan hukum itu sendiri, jadi kejaksaan, kepolisian, mahkamah, hal-hal yang lainnya juga yang berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, sehingga ada bagian yang jelas sehingga masing-masing komisi agar bisa menyelesaikan target-target kerja legislatif kita ke depannya. Gitu. Oke, tidak akan tumpang tindih kah Kang Ujang dari Komisi 13 dan juga Komisi 3 ini yang sebenarnya ini sama-sama di bidang hukum? Ya, memang tidak akan tumpang tindih ya, karena di nomenklatur kementerian itu beda-beda tuh. Menko Polhukam sudah tidak ada, yang ada adalah Menko Politik dan Keamanan, hukumnya dipindahkan di Pak Yusril gitu. Sedangkan keamanan dan politiknya ada di Pak BG gitu. Sama juga di komisi juga di DPR juga tentu sudah dikaji secara matang ya tentang tadi pemecahan komisi di DPR itu. Saya meyakini karena memang sudah dirancang, sudah dipersiapkan ya tidak akan tumpang tindih. Kalaupun seandainya tumpang tindih pasti akan dirubah nomenklatur yang ada di DPR tersebut. Ya kita tunggu saja bagaimana nanti cerita kerja nyata dari Dewan ketika mengakomodasi, ketika penyesuaian struktur komisi itu harus berbanding lurus dengan kinerja, berbanding lurus dengan bersuara untuk kepentingan publik begitu. Oke, baik. Tidak akan tumpang tindih. Baik, kita nantikan bersama pastinya. Saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, ini ada 2 komisi yang ditambah. Apakah nanti memang ada penambahan ruang rapatkah ataukah ada ruang-ruangan lain atau komisi lain yang akan digunakan untuk Komisi 12 dan 13? Ya, DPR kan kompleksnya cukup luas. Ada beberapa ruang-ruangan yang bisa kita rubah fungsinya. Kita sesuaikan untuk penambahan itu karena ada selain 2 komisi komisi 12-13 ada 1 badan lagi di DPR yaitu Badan Penyerapan Aspirasi.
yang telah dibentuk, tujuan aspirasi masyarakat yang diterima oleh para wakil rakyat itu benar-benar teraplikasikan, tercerminkan di dalam APBN, tercerminkan di dalam kebijakan pemerintah, tercerminkan dalam sikap-sikap politik ataupun juga sikap anggaran pemerintah sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Kita kan tujuannya itu adalah untuk mempercepat pembangunan. Sesuai dengan pidatonya Pak Prabowo kemarin ini, kita harus benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan, mengentaskan ketidakadilan, ya, mengentaskan ketimpangan. Nah, hal ini untuk kita bisa mencapai target-target tersebut ya dibutuhkan program-program yang spesial, diperlukan kemampuan yang khusus, dan itu juga diperlukan fokus dari seluruh elemen bangsa, baik dari sisi eksekutif ataupun juga legislatif, begitu. Oke, baik. Mas Dev, ini bagaimana Anda menanggapi informasi di luar sana yang menyampaikan atau menyatakan bahwa ini semua partai politik kan pendukungnya Pak Prabowo. Bagaimana Anda menanggapi terkait dengan tidak adanya oposisi dan juga bagaimana pengawasan yang dilakukan agar pemerintahan dari legislatif ataupun eksekutif dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat? Ya, saya rasa bukan itu yang dilihat ya, gitu. Karena gini, walaupun masih dalam bagian dari pemerintahan kan bukan berarti tidak bisa mengkritik, tidak bisa mengkoreksi, tidak bisa memperbaiki apa yang dinilai salah. Karena fungsi dari parlemen itu kan terjun langsung ke masyarakat, melihat fungsi dampak daripada semua program kebijakan, apakah itu tepat sasaran, apakah itu berjalan dengan baik, apakah itu kontraproduktif dengan kebutuhan masyarakat. Nah, inilah fungsi-fungsi check and balance yang sudah kita miliki, yang sudah berjalan selama 79 tahun kita merdeka. Jadi persatuan juga demokrasi yang telah kita bangun, ini semua sudah jelas terbentuk di dalam sistem politik dan sistem hukum yang kita miliki, sehingga pengawasan, memastikan pembangunan berjalan dengan tepat, ini semua sudah berjalan dengan baik. Tinggal kita memastikan tidak ada hambatan-hambatan, justru malah mempererat komunikasi sesama parlemen dan eksekutif ini berjalan dengan intens sehingga bisa menghasilkan kebijakan sesuai. Baik. Saya mau ke Kang Ujang terakhir karena waktu kita terbatas. Kang Ujang, terkait dengan belum adanya oposisi yang cukup mumpuni karena di DPR ini mayoritas semua mendukung koalisinya Pak Prabowo. Terkait dengan check and balance seperti apa Anda bisa melihatnya? Singkat saja, Kang Ujang. Saya selalu mengatakan kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Artinya Prabowo Gibran harus kuat pemerintahannya. Tetapi di saat yang sama kita butuh juga penyeimbang ataupun oposisi yang kuat dan tangguh. Nah, ketika tidak ada oposisi, ya katakanlah di parlemen, maka pilihannya ya oposisinya oposisi non parlemen, biasanya dilakukan oleh kekuatan civil society, oleh akademisi, oleh pengamat, oleh guru, oleh mahasiswa. Kelihatannya arahnya ke sana. Dan kita punya pengalaman kemarin di detik-detik terakhir Pak Jokowi akan berhenti ya, bagaimana revisi Undang-Undang Pilkada itu menjadi kenyataan ketika partai politik ingin merevisi dan mahasiswa yang menolak. Ya, sehingga revisi dibatalkan. Ini kenyataan bahwa sejatinya oposisi kemarin di zaman Pak Jokowi pun ya hampir-hampir katakanlah ya nggak berguna juga. Sehingga yang turun tetap rakyat, kira-kira begitu, Bang. Oke, baik, kita nantikan bersama nanti kinerja dari DPR RI terutama menambah 2 komisi dan check and balances. Mungkin tidak ada oposisi tapi semoga bisa tetap dilakukan dengan baik terkait dengan proses pengawasannya sendiri. Terima kasih Kang Ujang, Mas Dev telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.